Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan berlatih tentang soal persiapan akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 7 2021. Totalnya ada 40 soal dan pembahasan, tapi di part 1 ini Pak Andi akan membahas 12 soal ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah bak penampung air akan terisi penuh jika diisi menggunakan keran A dalam waktu 20 menit dan menggunakan keran B dalam waktu 80 menit. Jika kedua keran digunakan untuk mengisi kolam bersamaan, waktu yang dibutuhkan untuk sampai kolam terisi penuh adalah, mari kita bahas ya. Nah, keran A dan keran B, kemampuannya berbeda. Kalau mereka digabungkan, otomatis nanti baknya akan lebih cepat penuh. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama bak tersebut akan penuh? Cara penyelesaiannya adalah perhatikan di sini 1/20, artinya satu kemampuannya adalah untuk mengisi bak mandi 1/20, yang satu adalah 1/80 dari sini ya. Lalu kita jumlahkan pecahan ini. Konsepnya sama seperti menjumlahkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. 20 dan 80, KPK-nya adalah 80. Jadi kita ubah yang bawah menjadi 80 ya. Di sini 20 berubah menjadi 80, itu perlu untuk dikali 4. Maka yang atas juga dikali 4. 1 kali 4, 4. Yang di sampingnya ini 80 tetap, berarti di sini tetap 80. Lalu kita jumlahkan 4 tambah 1, 4. Yang bawah tetap 4 tambah 1, 5. Jadi tetap 5/80. Setelah ketemu pecahan seperti ini, karena kita mencari waktunya, tinggal kita balik. Waktu yang dibutuhkan adalah 80/5. 80 dibagi 5, hasilnya adalah 16 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan ketika keran A dan B digabungkan adalah 16 menit. Bisa dipahami kan? Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Sebuah patung naga terbuat dari 800 gram emas dan 8 kg perak. Rasio emas dan perak yang membentuk patung naga adalah, rasio itu perbandingan. Mari kita bahas ya. Mari kita bandingkan emas dan peraknya. Perbandingannya 800 gram dan 8 kg. Kita tulis. Perhatikan satuannya berbeda, yang 1 gram, yang 1 kilogram. Kita samakan, yang kilo kita ubah ke gram ya. Yang 800 tetap gram, 8 kilo berubah menjadi 8.000 gram. Ini perbandingannya, di sini belum ada, berarti perlu kita sederhanakan. Pertama kita bagi 100. 800 bagi 100 sama 8.000 juga dibagi 100. Hasilnya 8 sama 80. Apakah masih bisa dibagi lagi? Oke, masih bisa dibagi 8. Jadi kita bagi 8 lagi. 8 bagi 8 itu 1. 80 bagi 8 hasilnya 10. Jadi perbandingan akhirnya adalah 1 dibanding 10. Lanjut ke nomor yang ketiga. 2 kodi baju harganya 2 juta. Harga satu lusin baju adalah, oke, ini menggunakan konsep perbandingan juga. Kita menggunakan tabel agar lebih mudah. Di sini variabel pertama baju, variabel kedua adalah harga. Ketika satu kodi baju, 2 kodi baju harganya 2 juta. Nah, satu kodi adalah 20. Berarti 2 kodi adalah 40. Harganya 2 juta ya. Lalu satu lusin itu berapa? Ada yang tahu? Nah, satu lusin itu 12 buah. Berarti ketika bajunya satu lusin atau 12 buah, harganya berapa ya? Kita tulis X di sini karena belum tahu. Ketika bajunya 40, harganya 2 juta. Ketika bajunya 12, otomatis nanti harganya semakin murah karena bajunya semakin sedikit. Oke, maka ini perbandingan senilai. Langkah pertama kita membuat perbandingan ya. 40/12 sama dengan 2 juta per X. Langkah kedua, kita mencari nilai X dengan cara dikalikan silang, yaitu 40 kita kalikan X, 12 kita kalikan 2 juta. 40 kali X hasilnya 40X. 12 kali 2 juta tetap tulis di sini. Boleh dihitung, boleh ditulis. Misal jadi 24 juta juga boleh. Sekarang kita punya X sama dengan 12 kali 2 juta per 40. Lalu kita sederhanakan. Nah, tujuan Pak Andi menulis bentuk perkaliannya agar menyederhanakannya lebih gampang. Masing-masing dibagi 10 ya. Ini nolnya tinggal 5, berarti 200.000. Ini tinggal 4.
Oke, sekarang kita punya 4 sama 12, kita sederhanakan. 12 sama 4-nya masing-masing dibagi 4 ya. 12 bagi 4, 3. 4 bagi 4 itu 1, nggak perlu ditulis. Jadi tinggal 200.000 dikali 3. Hasilnya 600.000. Jadi harga 12 baju atau satu lusin adalah 600.000. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Seorang penjahit dapat membuat 40 baju dalam waktu 8 hari. Waktu yang diperlukan untuk membuat 60 baju adalah sama, ini juga menggunakan konsep perbandingan. Kita menggunakan tabel ya. Yang pertama adalah bajunya, yang sebelah sini adalah waktu yang dibutuhkan atau hari. Ketika bajunya 40, selesainya dalam waktu 8 hari. Lalu ketika bajunya bertambah atau semakin banyak, kira-kira selesainya berapa hari ya? Ketika bajunya bertambah, otomatis nanti harinya juga akan bertambah. Maka ini dinamakan perbandingan senilai. Langsung saja kita membuat perbandingan ya, tidak usah dibalik, berarti tetap 40 per 60 sama dengan 8 per X. Lalu kita kalikan silang untuk mencari nilai X-nya. 40 dikali X, 60 dikali 8. 40 kali X, 40 X, 60 kali 8, tulis 60 kali 8. Langsung pindah ruas, X sama dengan 60 kali 8 dibagi 40. Sederhanakan ya. Kita coret 40 sama 8, masing-masing dibagi 8. 8 bagi 8, 1, 40 dibagi 8, 5. Nah, kita tinggal punya 60 dibagi 5, hasilnya 12. Jadi, X sama dengan 12. 60 dibagi 5, hasilnya 12. Jadi, 40 baju 8 hari, 60 baju selesai dalam waktu 12 hari. Next, nomor 5. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 6 dibanding 3. Jika keliling persegi panjang tersebut 54 cm, maka luasnya adalah, mari kita bahas, kita berangkat dari yang diketahui dulu nih. Ketika yang diketahui perbandingan, panjangnya perbandingannya 6, lebarnya perbandingannya 3. Maka kita buat menjadi 6x panjangnya, lebarnya 3x. Karena perbandingan itu adalah hasil penyederhanaan. Oke? Jadi kita tinggal menambahkan huruf, terserah A boleh, B juga boleh. Yang penting harus sama. Kalau di sini B berarti 6B, di sini juga 3B. Pak Andi menggunakan huruf X ya. Berarti panjangnya 6x, lebarnya 3x, ukuran aslinya ya. Lalu diketahui kelilingnya 54. Nah, dari sini ditanya luasnya. Oke, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti kita harus tahu nih ukuran panjangnya aslinya berapa, lebarnya berapa. Mencari P dan L, kita melalui rumus kelilingnya. Kelilingnya kan 2 kali ditambah P ditambah L. Kelilingnya diketahui 54, tulis di sini 54, 2 tetap 2, panjangnya itu 6x, lebarnya 3x. Dari sini ya. Langsung kita hitung dulu nih yang di dalam kurung, 6 tambah 3, 9. Jadi 54 sama dengan 2 kali 9x. 2 kali 9 itu 18. Jadi 54 sama dengan 18x. Maka X sama dengan 54 dibagi 18, hasilnya 3. X-nya sudah ketemu 3. Kan panjangnya itu adalah 6X, lebarnya 3X. Berarti 6X artinya 6 kali 3, yaitu 18. 3X artinya 3 kali 3, yaitu 9. Lanjut, kita cari luasnya. Panjang kali lebar, berarti 18 kali 9, hasilnya 162 cm persegi. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ya, kita bahas yang nomor 6. Selisih umur Ilham dan Hasan sama dengan 4 tahun. Jika perbandingan umur Ilham dan Hasan 7 dibanding 5, maka umur Ilham adalah... Oke, mari kita bahas, kita perbandingan umur. Nah, rumusnya kayak gini nih. Perbandingan ditanyanya di atas, perbandingan yang diketahui di bawah. Lalu kalikan nominal asli yang diketahui. Yuk, kita langsung. Yang ditanya umur Ilham kan? Di sini Ilham itu perbandingannya 7. Berarti tulis 7 di sini atasnya. Lalu di sini 2. 2 dari mana? Karena yang diketahui kan selisih umur. Maka yang bawah ini adalah selisih perbandingan umurnya. 7 dikurangi 5, hasilnya 2. Dikalikan 4 karena 4 tahun nominalnya. Lalu kita kalikan 7 per 2 kali 4. Ada 2 sama 4, kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2 ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 itu 2. Tinggal kita kalikan. 7 kali 2, hasilnya 14. Maka jawabannya adalah 14 tahun.
Oke, lanjut ya, kita soal ke nomor 7. Mobil ayah membutuhkan 3 liter BBM untuk menempuh jarak 45 km. Jika terdapat 7 liter BBM dalam tangki mobil, berapa kilometer jarak maksimal yang dapat ditempuh oleh mobil ayah? Ini namanya perbandingan juga, kita selesaikan dengan menggunakan tabel. Yang sebelah sini ada bensin atau BBM-nya, yang sebelah sini adalah jarak yang dapat ditempuh. Ketika BBM-nya itu 3 liter, jarak yang ditempuh adalah 45. Pertanyaannya, ketika BBM-nya 7 liter, jaraknya berapa? Semakin banyak BBM-nya, otomatis jaraknya semakin jauh. Maka dia perbandingan senilai ya. Langkah pertama, tentunya kita membuat perbandingan, yaitu 3/7 sama dengan 45 per X. Langkah kedua, kita akan mencari nilai X dengan cara dikalikan silang. 3 dikali X, 7 dikali 45. 3 kali X, 3X, 7 kali 45 kita tulis. Lanjut, kita mencari nilai X. Kita pindah ruas ya, berarti 7 kali 45, sama dibalik juga nggak apa-apa. 3-nya taruh bawah, dibagi 3. Sederhanakan 3 sama 45, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 dapatnya 1 ya. 45 bagi 3 dapatnya 15. Nah, berarti X-nya sama dengan 15 kali 7, 105 km. Jadi, kalau BBM-nya 3 liter, jaraknya 45. Kalau BBM-nya 7 liter, jaraknya adalah 105 km. Oke, lanjut. Sekarang kita ke soal nomor 8. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun dalam waktu 30 hari oleh 24 pekerja. Setelah dikerjakan 5 hari, pekerjaan dihentikan selama 5 hari. Jika kemampuan setiap orang sama dan agar pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja yang diperlukan adalah. Oke, ini juga perbandingan. Mari kita bahas ya. Kita menggunakan tabel lagi. Ada hari dan pekerja. Ketika targetnya kan 30 hari, selesai oleh 24 pekerja. Lalu, karena sudah dikerjakan, berarti tenggat waktunya 5 hari kan, tinggal 25 dengan 24 pekerja. Ini sesuai target. Tapi ternyata pekerjaannya itu dihentikan selama 5 hari lagi, berarti jatuh temponya tinggal 20 hari kan? Maka pekerjanya ada berapa? Otomatis kalau pengen cepat selesai, maka pekerjanya harus semakin banyak. Ketika harinya menurun, tetapi pekerjanya harus semakin banyak. Inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Maka, kita harus membuat perbandingan terbalik atau berbalik ya. 25/20 tetap. Biasanya kita buatnya 24 per X, sekarang jadi X per 24. Yang berbeda di sini. Langkah berikutnya masih sama, mencari nilai X dengan cara dikalikan silang. 20 kita kalikan X, 25 kita kalikan 4. 20X sama dengan 25 kali 4. Oke, 25 kali 24. Lanjut ya, berarti X sama dengan 25 kali 24 per 20. Sederhanakan, 20 sama 25. Masing-masing kita bagi 5. 25 bagi 5 dapat 5. 20 bagi 5 dapat 4. Oke, lanjut. Lalu kita sederhanakan lagi, 4 sama 24. Sederhanakan, 4 bagi 4 1, 24 bagi 4 dapat 6. Jadi hasilnya X sama dengan 5 kali 6, yaitu 30. Jadi di sini ada 30 pekerja. Yang ditanya itu tambahan pekerjanya. Jadi tambahan pekerja sama dengan 30 dikurangi 24. Hasilnya adalah 6. Jadi pekerja tambahannya adalah 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Bu Salma mempunyai persediaan makanan untuk 32 ekor ayamnya selama 1 bulan. Jika ia memberikan 8 ekor ayamnya pada tetangganya, maka persediaan makanan ayam tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Pembahasan. Kita kerjakan dalam bentuk tabel. Yang di sini adalah ayam, yang di sini adalah hari atau waktunya. Ketika ayamnya 32, pakannya itu habis dalam waktu 30 hari. Kan di sini 1 bulan. Ya, 1 bulan kan 30 hari. Agar satuannya nanti sama, ketemunya hari. Makan dan ayamnya itu diberikan kepada tetangganya sebanyak 8. Berarti ayamnya tinggal 24. Maka pakannya akan habis berapa hari? Nah, ayamnya kan semakin turun nih. Maka pakannya akan semakin lama habisnya. Kayak ayamnya semakin sedikit. Jadi, yang satu semakin turun, yang satu semakin naik. Maka ini juga perbandingan berbalik nilai. Kita membuat perbandingan berbalik.
32 per 24. Tulis, yang di sini biasanya 30 per X menjadi X per 30. Langkah berikutnya, mencari nilai X dengan cara dikalikan silang. 24 kita kalikan X, 32 kita kalikan 30 ya, tulis di sini. 24X sama dengan 32 kali 30. Lalu kita cari nilai X, yaitu 32 kali 30 per 24. Sederhanakan 24 sama 32, masing-masing dibagi 8. 32 bagi 8, 4. 24 bagi 8 dapat 3. Sederhanakan lagi nih, 3 sama 30, masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 30 bagi 10 dapat 10. Jadi X sama dengan 40 hari. 4 kali 10, 40 hari ya. Jadi pakannya habis dalam waktu 40 hari. Ayamnya 32, habisnya 30 hari. Ayamnya 24, habisnya 40 hari pakannya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke nomor 10. Aldi membeli laptop ya, sepedanya nggak ada. Membeli laptop dengan harga 4 juta. Laptop tersebut ia jual dengan harga 4.200.000. Persentase keuntungan Aldi adalah, ya, mari kita bahas. Yang pertama, persentase keuntungan itu kita harus tahu untungnya berapa per harga pembeliannya dikalikan 100%. Nah, harganya kan 4 juta biaya beli, dijualnya 4.200.000, berarti keuntungannya 4.200.000 dikurangi 4 juta, yaitu 200.000. Sekarang kita cari persentase keuntungannya. 2 juta, 200.000 untungnya per harga belinya 4 juta, kalikan 100%. Sederhanakan 200.000 sama 4 jutanya. Masing-masing dibagi 200.000 ya. Yang 200.000 bagi 200.000 dapat 1, yang 4 juta bagi 200.000 dapat 20. Jadi kita punya 20 sama 100, sederhanakan lagi. Masing-masing bagi 20. Dapat 1, 100-nya dapat 5. Jadinya keuntungannya adalah 5%. Ini 5% kurang tanda persen. Jadi jawabannya adalah D, 5% ya. Next, nomor 11. Sebuah HP dijual dengan harga 875.000. Jika dari hasil penjualan tersebut didapatkan untung 50.000, maka harga pembelian HP adalah. Nah, mari kita bahas ya. Harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi untung. Di sini harga belinya 875. Harga jualnya untungnya 50.000, tinggal kita kurangkan. 875 dikurangi 50 hasilnya 825.000. Jadi jawabannya yang A. Tinggal kita kan cari harga beli, berarti harga jualnya dikurangi keuntungan. Selesai. Next, nomor terakhir. Ayah membeli sepeda motor dengan harga 5.860.000. Motor tersebut diperbaiki dengan biaya 950.000. Jika ayah menginginkan untung 800.000, maka dia harus menjual berapa sih motornya? Kita bahas. Jadi, agar kita tahu harga jualnya, berarti pertama, pembeliannya ditambah dengan reparasi atau perbaikan, ditambah keuntungan yang diinginkan. Tambahkan semua, hasilnya 7.600.000. Jadi, ayah harus menjual motornya dengan harga 7.600.000. Oke, sekian dulu pembahasan untuk soal persiapan akhir semester sampai nomor 12 ya. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.